Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para sesepuh AIS Nusantara, yang saya sangat banggakan dan cintai, Gus Ayus, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, dan teman-teman semuanya, teman-teman AIS dari Korwil sampai Korte, koordinator RT di masing-masing daerah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kumpul lagi. Saya diminta sama Mas Ulin untuk upgrading pertama, yang kedua adalah rapat terbatas di AIS. Terus akhirnya saya tadi malam mencoba melakukan refleksi sampai pagi, makanya tadi pagi saya belum bangun. Oh, refleksinya berpikir Pak, bukan pijat refleksi, bukan. Jadi saya memikirkan seharusnya bagaimana AIS Nusantara ini kemudian melakukan proses pasca kita melalui banyak banyak perubahan-perubahan. Intinya begini Bapak Ibu semuanya. Dunia itu selalu berubah. Kalau dunia itu berubah, kenapa kita nggak berubah aja? Nggak ada masalah. Jadi kita starting point ya, kalau saya mau menyampaikan, starting pointnya adalah kita akan memulai semuanya dengan semangat bersama bahwa harus ada sesuatu yang diubah di AIS Nusantara. Saya tadi malam mikirin kira-kira mau diubah apanya ya? Akhirnya kesimpulan saya, kayaknya kita harus ubah dari hulu ke hilir. Kita akan melakukan perubahan start dari visi kita, itu kita mau ubah. Saya pede-pede aja ngerubah visi, karena visi digitalisasi dakwah pesantren kan kita juga yang bikin. Kenapa kita nggak berani ganti juga? Kita kan seperti awal-awal kita di AIS ya, saya selalu menyampaikan bahwa kita nggak boleh kayak PMII, HMI dan organisasi kepemudaan lainnya. Nggak ada yang status quo di AIS, tidak ada yang selalu ada gitu. Semuanya bisa berubah. Nama berubah, logo berubah ya kan? Kornas berubah, AIS tadinya nggak ada nu-nya, sekarang ada nu-nya. Dan seterusnya. Nah, perubahan itu biasa saja. Saya kasih contoh beberapa organisasi yang sudah established itu afraid of change. Itu ada takut sama perubahan. Saya kasih contoh PMII deh. PMII itu kalau lihat logonya, itu kan biru tua di atas biru muda kan, yang tulisan PMII itu kan. Yang secara ideal desain itu sebenarnya nggak masuk. Makanya lebih banyak anak PMI yang pakai logo PMI, tulisan PMI-nya warnanya putih. Meskipun logo aslinya itu. Saya mengajukan perubahan itu di Kongres. Ditolak. Dengan alasan ini adalah warisan founding father gitu loh. Nah di AIS, kita mungkin ya sebagai orang yang bersama-sama mendirikan AIS, kita ikhlas-ikhlas saja mau diubah apapun. Apa itu founding father? Nggak ada, apapun boleh diubah, apapun boleh direkayasa, apapun boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan nafas zamannya. Jadi kita boleh melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan zaman dan makannya. Jadi makanya pertanyaan pertama saya, mau dibawa kemana AIS Nusantara? Kita mau bawa kemana nih AIS? Oke, next. Beb Haidar next. Tenang, lagi jalan ke sini nih next. Nextnya gimana ya? Nah udah. Pertama why? Pertama kenapa dulu? Kenapa AIS berdiri waktu itu? Kenapa AIS harus jadi organisasi waktu itu? Meskipun kita ngobrolinnya bertiga ya, tapi kita ajak semuanya juga mengingat itu semuanya. Kenapa AIS dari yang awalnya forum silaturahmi di WhatsApp doang harus mengubah diri menjadi sebuah organisasi? Waktu itu kebutuhannya adalah pondok pesantren itu minim banget literasi digitalnya. Boleh di next deh tadi yang satunya. Nah, dulu kita fokus sama literasi digital. Waktu itu lagi naik-naiknya sosial media dan sebagainya ya, 2016. Waktu itu belum ada TikTok kan ya, masih Instagram lagi meledak, Facebook juga masih banyak banget. Exposure-nya orang masih tinggi. Dulu kita biasa membagi 25 tahun ke atas di Facebook, 25 tahun ke bawah adanya di Instagram.
Sekarang mungkin gak relevan lagi dengan hadirnya TikTok dan lain-lain. Terus kenapa kita harus jadi organisasi? Waktu itu karena kebutuhannya kita mau menemani pondok pesantren meningkat literasi digitalnya. Kita ada di situ waktu itu. Akhirnya kita menyepakati visi AIS waktu itu adalah digitalisasi dakwah pondok pesantren. Udah itu visi besarnya. Jadi kita mau menemani pondok pesantren untuk go digital. Apakah itu berhasil? Saya rasa itu beyond mimpi kita. Itu lebih dari sekedar mimpi kita. Kita udah bikin ratusan acara mungkin dengan ribuan target audiens dan udah berhasil. Nah, yang namanya movement, yang namanya gerakan itu dicapai dari keberhasilan-keberhasilan. Kalau satu keberhasilan udah selesai, kita balik lagi menyusun rencana baru. Nah, menurut saya kita terlambat menyusun rencana baru. What next? Kita mau ngapain setelah itu? Jadi kita kejebak di situ. Kita ini kalau organisasi itu memang benar, yang penting ada Kopdarnas, yang penting ada rekrutmen, yang penting ada Tawirnas, yang penting ada madrasah digital. Kais mana Kais? Saya mau menyerang itu kok, pelatihan apa? Madrasah digital dia kok. Yang saya udah bilang jangan kayak PMII tapi dibikin kayak nggak kayak Mapaba tapi kayak PKD. Naik satu level doang. Gitu ya. Jadi dulu concernnya kita di situ. Concernnya kita adalah digitalisasi dakwah pondok pesantren. Karena waktu itu pondok butuh itu. Selamat datang Pak Kornas. Silakan duduk di depan, nanti kita mau roasting. Jadi why pertama itu ya. Jadi kalau kita tanya why, limadha, karena waktu itu needs-nya begitu. Kebutuhannya itu. Oke, selanjutnya next. Who? Siapa sih AIS itu? Kita bahas lagi, kita mau menjelma seperti apa? Waktu itu saya memperkenalkan ke teman-teman ada yang disebut sebagai digital activism. Aktivisme digital. Saya berulang-ulang kali ngomongin ada beberapa aktivisme digital yang ternyata bisa menggerakkan lebih banyak orang daripada konvensional activism kayak yang tadi saya sebut, organisasi-organisasi yang sudah established itu. Kita kasih contoh. Indorunner ya, yang ngajak lari orang itu, yang kalau pagi ngajak jogging itu ngajak orang berlari lebih banyak daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Waktu itu kan kita bahas itu kan. Crowdfundingnya kitabisa.com, ACT, Dompet Duafa itu mengumpulkan dana lebih besar daripada Badan Amil Zakat Nasional, daripada Baznas. Waktu itu kita mikir begitu. Jadi AIS harus menjadi harus di digital activism aja. Kita nggak ada pertemuan-pertemuan secara langsung, semuanya diobrolin lewat social media. Is it works? It works. Itu berhasil. Berhasil juga kita menjadi organisasi yang base-nya digital activism pertama dan saya bilang satu-satunya loh di Nahdlatul Ulama dan komunitas pesantren. Yang lain kan semuanya berdasarkan pertemuan. Pertemuan kita nggak pakai ketemu loh. Hampir semuanya kita obrolin di sosmed aja, yuk kita bikin gerakan ini, kita bikin gerakan itu. Oke, jadi kaitannya sama digital activism ini, apakah AIS sudah berhasil? Berhasil. Wong kita udah mobilisasi kok, kita udah menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, kita juga insight change juga, mengajak, ayo pondok-pondok berubah dong, ayo pondok-pondok mulai go digital dong. Kita kan kampanye itu gak habis-habis kan. Apakah itu berhasil? Berhasil. Nah masalahnya adalah karena berhasil. Kalau tidak berhasil, AIS masih relevan. Tapi karena AIS sudah berhasil, AIS sudah no longer relevan. AIS sudah gak relevan sama kebutuhan audiens hari ini. Kebutuhan pesantren hari ini. Kita udah gak relevan lagi. Kira-kira begitu. Nah next lagi. Terus bagaimana? How? Kaifa? Ada kitab judulnya Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana menjadi kaya. Cocok banget itu. Ulin kayaknya baca itu terus ya. Agak tambah kaya semakin kesini. How nih? Ini how-nya. Ingat gak waktu kita awal-awal di AIS, Mas Haji, Mas Komar ya, kita berasa, aku ngomongnya lebih banyak kedua orang ini, karena saya ingat banget brainstorming AIS jadi organisasi itu, kita pinjam kantor Ansor waktu itu ya, dan kita ngobrol habis-habisan lah waktu itu. Kita tuh dulu targetnya cuma usability doang. Yang penting anak-anak pondok bisa tahu sosial media.
Oh tahu loh sosial media itu begini, oh tahu sosial media itu bisa dipakai buat komunikasi. Kita masih memperkenalkan messaging apps. Adik-adik ada loh WhatsApp itu dipakai buat ini. Orang juga udah mulai jualan nih pakai WhatsApp. Dulu masih begitu kita. Ngaji sosmed tuh udah nggak ngomongin soal algoritma, enggak sejauh itu. Ngaji sosmed tuh ngomongin wali murid, ini loh kontak kita ya kan lewat sosmed. Ini ternyata efektif untuk menjalin hubungan yang baik antara pesantren dengan wali murid. Sekarang semua pesantren sudah melakukan itu. Makanya kalau kaitannya sama usability, kemampuan kita menggunakan sosial media dan sebagainya, kita udah selesai. Nah ini balik lagi, saya bilang ICE no longer relevant itu, kita udah nggak lagi relevan. Karena kalau kaitannya sama usability kita udah. Nah kalau kaitannya sama digital skill, abis usability itu ada namanya empowerment. Penguatan, pemberdayaan, pendampingan publik dan sebagainya. Nah kita tuh harus masuk ke level empowerment ini. Nah jadi bagaimananya itu adalah kita udah harus mulai bergeser dari usability ke empowerment. Udah itu jadi visi besar kita. Saya mau bahasa Indonesiain, tapi susah banget bahasa Indonesianya. Usability itu apa? Kemampuan menggunakan. Nanti harus begitu tuh. Pendaya gunaan ya. Pendaya gunaan tuh empowerment. Enggak ya? Kebergunaan ya gitu-gitulah. Jadi pokoknya kita harus bergeser dari usability yang tadinya sebatas cuma bisa pakai social media, kita geser ke empowerment. Udah ya, sepakat ini ya. Oke, next. Oke. Arus informasi santri. Percayalah, buat dinda-dinda yang nggak tahu, dulu nama kita tuh admin Instagram santri. Saya tadinya mau pakai kaosnya tuh. Cuman waktu itu berat saya cuma 45 kg, sekarang udah 60 kg udah nggak muat. Tapi kaosnya masih ada di kamar saya. Kita dulu namanya admin Instagram santri. Terus kita berpikir, oh kita nggak bisa nih. Ternyata ada admin YouTube yang ikut, ada admin Facebook yang ikut. Saya mengajukan perubahan nama jadi Arus Informasi Santri. Bahasa Inggrisnya information stream atau information flow. Tapi kalau flow bukan arus sebenarnya aliran. Tapi sama aja. Karena saya tahu ada information stream, ada istilah streaming dan sebagainya. Saya mengajukan ganti aja deh Mas Komar jadi Arus Informasi Santri. Akhirnya kita menyepakati oke, jadi Arus Informasi Santri. Kemudian kita mulai berkembang. Kita nggak cuma sekedar jadi media digital, kita jadi organisasi juga yang mulai bergerak mendampingi pesantren-pesantren, membagikan informasi ke pesantren-pesantren dan lain-lainnya. Nah, yang namanya arus sungai itu ada hulu, ada hilir. Kita itu sekarang adanya cuma di hilir nih, Bapak Ibu semuanya nih. Hilir bawah ini. Kenapa adanya di hilir? Kita itu tugasnya adalah produksi konten. Berbagi konten, bikin training, jadi IO kementerian ya kan? Itu hilir itu. Ada acara kementerian kita yang ngadain, itu hilirisasi namanya. Hulunya kita nggak ikut. Jadi kita hanya ikut di eksekusi akhir. Kita ambil contoh misalnya apa ya? Pencegahan stunting. Hulunya adalah kebijakan, hulunya adalah peta jalan pencegahan stunting, hulunya adalah pemerintah, tokoh agama dan sebagainya gitu ya. Hilirnya adalah bagi-bagi telur, bagi-bagi susu, makan siang gratis dan seterusnya. Itu hilir. Nah kita tuh adanya di hilir. Kita nggak tahu hulunya apa, tiba-tiba kita ikutan di sini. Nah itu yang terjadi di kita saat ini. Training itu hilir. Kita udah langsung ketemu sama audiens kita kan. Ngasih tahu misalnya training soal kita apa ya nih. Akhir-akhir ini kita fokus di apa? Bullying ya, anti kekerasan. Itu hilir. Makanya yang saya ajukan di Kopdarnas kali ini adalah, nah boleh di next. Ini dia. Program huluisasi. Paham? Anta tafafufu? Oke. Jadi kita mau bikin program huluisasi AIS Nusantara. Apa maksudnya huluisasi? Kita nggak boleh lagi jadi kelompok anak-anak muda yang sebenarnya udah naik kelas, tapi kita masih kerja-kerja eksekusi tanpa ikut campur urusan di atasnya kayak gimana. Kita nggak pernah benar-benar berdiskusi apa yang harus dilakukan di hulu.
Kita selalu berdiskusi apa yang mau dilakukan di bawah. Kasus bullying misalnya ya. Kita cuma tahu, oh kita bikin konten dong soal apa namanya? Kita reaktif jadinya, reaktif terhadap fenomena yang ada. Kita nggak berpikir fenomena ini terjadinya kenapa sih? Terus kita bisa kemana sih untuk bisa menyelesaikan fenomena ini dalam skala yang lebih luas. Daripada sekedar menjangkau 75.000 follower AIS. Yang 50 ribunya akunnya udah mati mungkin ya. Atau akunnya si Kasep 50 ribunya. Mana si Kasep? Oh ada di belakang. Nah yang kita perlu lakukan adalah huluisasi arus informasi. Kita harus ada di hulu, kita nggak boleh ada di hilir aja. Kita nggak boleh tiba-tiba bikin training, kita nggak boleh tiba-tiba bikin konten, kita nggak boleh tiba-tiba bikin itu tanpa tahu ujungnya apa. Nah ini maksudnya, ini adalah cara kita untuk levelnya naik kelas. Kita naik kelas nih, dari yang tadinya eksekutor menjadi orang yang juga ikut campur dalam penyusunan rencana, penyusunan, ada istilah namanya mainstreaming issues gitu ya, pengarus utamaan isu. Nah kalau kita nih isunya itu sesuatu, kita tuh selalu ikut di downstream. Coba deh, boleh di next deh, ini biar lebih jelas. Nah, nih Bapak Ibu semuanya, ada namanya upstream, itu hulu. Ada namanya downstream, itu hilir. Di tengah-tengahnya ada midstream, di tengah-tengah arus itu midstreaming. Kita sering istilah namanya mainstream ya, tahu ya? Mainstream itu bukan yang dimaksud tuh bukan yang anti mainstream. Tapi benar, kalau anti mainstream gini, arus orang lagi ke sana semua, kita tiba-tiba berbalik arah, jadi anti mainstream. Semua orang pakai peci, Mas Haji, biar kelihatan berbeda, nggak pakai peci misalnya, itu anti mainstream namanya tuh. Jadi melawan arus. Anti mainstream itu melawan arus. Anti mainstream itu keuntungannya ya itu, dalam tradisi Arab itu namanya kholif tu'raf tuh ya. Kalau kamu berbeda maka kamu dikenal. Itu kan kita anti mainstream tuh. Kita dulu kan AIS selalu begitu ya. Misalnya kita bikin gerakan santri zaman now, Indonesia lebih nyantri dan sebagainya, itu kan sesuatu yang anti mainstream. Makanya kita lebih mudah pop up ke publik kan, orang lebih tahu gitu. Nah sekarang kita mulai belajar dulu, kita nggak pernah ikut di hulu, kita selalu ikut di downstream. Coba lihat deh yang di downstream ya, ini semuanya dilakukan oleh AIS nih. Capacity building, kita bikin acara-acara itu kan capacity building semua ya, ningkatin kapasitas anak-anak. Terus community development, building awareness, kita ngebangun awareness publik melalui konten-konten dan training, seminar, kolaboratif event. Kita banyak event bareng-bareng sama ini kan, banyak sama organisasi lain, sama lembaga-lembaga lain. Itu semuanya downstreaming. Nah kita maksudnya kita nggak ikut di atas nih. Kita nggak pernah nih ikut FGD untuk merumuskan apa. Peta jalan kemandirian pesantren kemarin AIS nggak ikut. Nggak diajak memang. Tapi kan karena memang tidak tahu kalau AIS bekerja di situ. Orang kan taunya AIS media. Karena beberapa kali AIS bikin acara media partner AIS Nusantara. Saya bilang sejak kapan kita jadi industri media ini? Tapi kan praktiknya kita sering banget ditulis jadi media partner. Nah ini maksud saya kita udah mulai bergeser naik dulu ke upstreaming. Kita addressing pesantren and santris problem. Kita pernah nggak berdiskusi khusus masalah-masalah di pesantren itu apa aja sih? Masalahnya adalah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Terus challenge, tantangan-tantangan pesantren apa sih? A, B, C, D, F, G. Opportunities yang kita punya apa aja? Kesempatan yang ada, misalnya kesempatan beasiswa, kesempatan pesantren bisa dapat balai latihan kerja, pesantren ada misalnya afirmasi Kementerian Agama bikin program inkubasi bisnis dan sebagainya. Kita nggak pernah ikut di situ, nggak pernah kita ikut di upstreaming itu. Kita nggak pernah tahu masalahnya santri apa, tantangannya apa, kesempatannya apa, karena kita nggak pernah upstreaming. Kalau mau jujur, kita nggak pernah kumpul dan membahas, mendiskusikan masalah keumatan. Kita selalu bereaksi terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat. Klinik Bumpes, badan usaha milik pesantren. Bapak mau bikin itu. Nah terus upstreaming itu juga ngebahas soal policy, laws and regulation. Policy itu kebijakan, laws itu hukum-hukum dan regulasi aturan-aturannya. Waktu disusun peraturan Menteri Agama PMA nomor berapa itu ya, soal kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual dan bullying di pondok pesantren, kita juga nggak ikut. Pertama kita nggak ikut, kedua kita nggak nyebar informasi itu.
atau konten-konten yang dibuat sama kita itu nggak berdasarkan upstreaming tadi yang sebenarnya udah dibikin sama pemerintah. Nah itu kita nggak pernah melakukan itu. Udah gitu addressing social determinant. Social determinant ini penentu di sosial ya, di society ya, di tengah-tengah masyarakat. Kita nggak pernah benar-benar ketemu sama orang yang bertanggung jawab terhadap itu. AIS belum ketemu sama RMI untuk mendiskusikan masalah pesantren hari ini. AIS ketemu sama direktur Pontren gitu ya. Direktur Pontren untuk minta duit AIS, untuk minta duit Kopdarnas gitu loh. Bukan untuk mendiskusikan masalah keumatan gitu. Minta doa. Dana operasional AIS, ya. Doa. Maksudnya pertemuan-pertemuan kita dengan social determinant ini, penentu-penentu kebijakan, penentu apa, itu untuk berdiskusi. Karena kita yang menempel langsung loh sama pesantren. Kita punya kekuatan lebih besar. Waktu itu RMI itu sadar betul kita lebih cepat spreading informasi daripada yang mereka bisa lakukan. Akhirnya RMI mau ngelakuin apapun pasti ngajak kita dulu. Sekarang belum sadar karena belum sadar, ketua AIS, Kornas AIS yang sekarang belum sadar. RMI tidak pernah berubah. Nah, balik lagi, kalau kita mau mainstreaming isu, anggaplah arus utama isu yang lagi didorong sama Ulin sekarang ini kan, ayo kita jujur aja lah, kita ada masalah kekerasan kok di pondok pesantren. Yuk kita bareng-bareng menyelesaikan ini. Itu namanya kita udah mainstreaming isus. Tapi kalau mau mainstreaming kita harus hafal upstreamnya dulu. Nggak bisa kita tiba-tiba ikut-ikutan mainstreaming isus tanpa tahu laws regulationnya, policy-nya kita nggak tahu, social determinant yang harusnya dilibatkan siapa aja nggak tahu. Nah itu jadi tantangan besar buat kita. Kita bisa nggak adanya di upstream. Ini contoh yang tadi ya, bullying ya. Bullying itu mungkin lah ya midstreamnya kita ngelakuin ya. Kita sempat ngobrolin, oh kita harus bikin konten, kita harus bikin pelatihan, kita harus bikin apa, itu diskusi itu oke, itu midstreaming tuh. Tapi abis itu kita langsung ke downstream kan. Kita melewati satu fase hulunya kita nggak ada. Makanya saya menekankan di forum ini maksudnya ayo kita mulai huluisasi dulu. Kalau kita mau melakukan apa-apa, kita diskusikan dulu, kita ketemu sama pihak-pihak yang penting dulu untuk membahas itu, baru kemudian kita mainstreaming issues. Itu udah jadi sesuatu yang wajib. Oke, next. Nah ini the elevator problem nih. Ada masalah di, teman-teman mau naik lift di sebuah hotel misalnya, terus ada problem. Problemnya adalah the elevator is too slow. Kita komplain kan ke resepsionis bawah kan, itu lambat banget tuh elevatornya, liftnya lambat banget. Terus the wait feels like forever. Nunggunya juga kita lama banget nih, kita udah komplain nih ke manajemen hotel. Nah manajemen hotel kan bereaksi kan terhadap masalah sosial, terhadap masalah dia nih kan. Lalu dia bikin ada dua potensi solusi. Solusi yang pertama adalah make it faster dengan upgrade mesinnya atau improve algorithm. Sistemnya diubah, misalnya yang sebelah sini hanya bisa dari lantai 10 ke lantai 20, yang sebelah sini dari lantai 1 sampai lantai 10 misalnya gitu ya. Itu ngubah algoritma liftnya. Atau ganti semuanya aja pakai lift yang baru. Itu solusi kan? Nah, ada juga solusi yang lain. Make the wait feel shorter. Kita bikin momen menunggunya tuh berasa lebih pendek dengan dekorasi, pasangin kaca. Kalau masuk lift kan ngaca dulu kan? Itu tuh agar kita nggak merasa terlambat atau lama banget ya liftnya. Karena kita kayak Ferdi ya, sibuk terkesima sama refleksinya di cermin itu loh. Selfie, abis itu ngeliatin foto dia, ganteng juga kita ini gitu kan. Itu memang merasa, oh tiba-tiba usia udah 30 berapa tahun kayak Ulin gitu ya. Karena terlalu lama mengagumi diri sendiri, lupa berproses. Atau kasih musik, kasih hand sanitizer. Itu cara-cara hotel untuk menyelesaikan masalah lift yang lambat. Kita tuh adanya di bawah itu, kalau mau jujur. Kasus bullying kita upload aja lah. Video-video seru di pondok. Pondok ternyata gak pada ribut kok, ini anak-anaknya pada happy kok, saling bantu-membantu dan sebagainya.
Itu tuh hiburan semua gitu. Kita dekorasi, mirror, music, kita semuanya soal itu, soal optik, soal soal visual. Kita nggak terlibat langsung ke situ. Nah ini harapan saya adalah, ayo kita mulai bergeser dari downstreaming issues di kalangan pondok pesantren, kita ikut di upstream. Jadi arus informasi santri ini tetap menjadi relevan karena kita ikut dari atas, terus turun ke bawah. Dulu memang kita nggak punya kekuatan itu. Wah sekarang kita punya kekuatan itu. Dimanapun kita bisa melakukan itu. Saya ambil contoh, ada masalah kekerasan seksual di salah satu pondok waktu itu di mana Pak Ulin, di Kediri ya, salah satu pondok di Kediri. Oh di Trenggalek, salah satu pondok di Trenggalek. Kita waktu itu panik kan, oh ini rame ini dibicarakan seluruh republik ini dan sebagainya gitu. Kita nggak ke Trenggalek, kita nggak kemana-mana. Kita cuman upload aja. Kita jadi buzzer yang bikin narasi alternatif itu loh jadinya. Jangan senyum-senyum gitu loh Pak Kasep. Jadi kita jadi begitu. Kita tuh kayak menyeimbang. Kita nggak bikin kontra narasi, kita nggak bikin pendampingan secara langsung, tapi kita hanya sibuk bikin pengalihan isu. Masang kaca tadi ya kalau di lift itu ya, nyalain musik, terus dekorasinya yang bagus. Nah itu yang kita lakukan. Nah kita nggak bisa di situ terus, karena kita pertama udah tua nih organisasi ini, udah berapa tahun nih Mas Ulin berarti? 2016 udah 8 tahun. Udah 8 tahun kita udah mulai harus bergeser, kita ikut di upstreaming. Kita naik dari atas. Jadi kita huluisasi arus informasi santri. Kita mulai dari atas. Ini percayalah, masalah ini gak dihadapi sama AIS saja. Semua organisasi sekarang semuanya lagi ada di hilir. Karena mereka gak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan apapun. Nah besok kita berharapnya gitu. Ini kan AIS kan udah ada di top of mind-nya Kementerian Agama misalnya gitu ya. Kita bangun hubungan baik sama Kementerian Pemberdayaan Anak, Perlindungan Anak dan Perempuan misalnya gitu ya. Di PPPA, P3A, JP3M. Banyak banget singkatan hidup kita ini. P3A, Kementerian PPPA. Kementerian Fufu Fafa. Jadi kita udah punya komunikasi sama mereka, kita mulai upstreaming sama mereka. Oh kita punya kekuatan ini loh Pak. Kalau mau dioptimalkan untuk menyelesaikan urusan ini bisa. Program di ini ya, misalnya program di kita ngomongin program pemerintah dulu ya, yang mungkin kita mau eksekusi. Maksudnya gini, biar kalau kita jadi IO pemerintah, kita ini tetap ganteng gitu loh. Nggak terlalu berasa kayak cuman datang nyiapin peserta, orang udah datang dari kementeriannya habis itu selesai. Kita nggak boleh kayak gitu terus. Kita yang harus bikin narasinya. Kita yang harus bikin Pak kesimpulan kita harus melakukan A, B, C, D. Bapak mau bantu kita bantuin yang mana? Kalau harus upstreaming ngomongin soal social determinant ya. Kita mau ngejar begitu. Nah itu yang mau kita lakuin ke depan. Dan menurutku ini bisa kita lakuin. Wong kita udah ngomongin bullying berapa lama nih? Berapa bulan? Dari bulan Maret loh. Kayaknya cuman AIS yang berani membicarakan ini di ruang publik tanpa melakukan banyak alasan-alasan atau ini ya rasionalisasi yang kita kan nggak pakai begitu, gas aja ya udah ini ada problem sosial yang harus kita selesaikan gitu. Nah itu kita udah berani di situ, berarti kita udah berani upstreaming nih. Tinggal ya tadi kita melibatkan lebih banyak sama figur-figur determinan tadi, sama social determinan tadi. Oke kita mau ngapain? Tantangannya ya dua, berarti kerjasama kita harus lebih kuat dan diskusi kita harus lebih banyak. Ini udah tantangan besarnya begitu. Organisasi kayak AIS itu nggak ada lagi, cuman AIS doang. Saingannya AIS itu apa sih?
JP3M saingannya AIS. Nawaning Nusantara, itu saingan AIS tuh. Tapi mereka kan gak bisa objektif melihat pondok pesantren karena bagian integral dengan pesantren kan. Kita ini kan santri yang berani ngomongin, udahlah kita terima aja lah, emang saya juga dulu dipukulin dan mukulin orang gitu loh. Kan keuntungannya kita tuh daripada JP3M tuh begitu, Bunyai JP3M tuh gak berani nonton synchronize dan upload. Kamu kan berani kan? Selfie sama Ariel. Hari ini Bernadia, besok Noah, besoknya taubat dulu ikut Haddad Alwi ya kan? Kita punya keuntungan itu. Ya, variasi playlist. Yang bisa ngalahin Ariel di hatinya Nafil itu hanya satu. Tahruhan. Saya pernah nyupirin Nafil dari mana kita waktu itu ya? Sepanjang jalan saya puter lagu India dan sepanjang jalan itu dia hafal semua lagu India itu. Padahal nggak geser. Padahal Al-Quran dan hadisnya nggak optimal. Tapi kok hafal sekali lagu Kabikushika Bigem. Begitu Bu. Oh udah. Balik lagi. Jadi kalau ada ya organisasi yang mungkin kumpulan anak muda dari pesantren, concern sama isu pesantren, itu ya tadi, kalau nggak Nawaning, Asparagus, apa tadi, JP3M banyak anak mudanya juga ya, paling itu. Tapi mereka nggak bisa secara jujur atau objektif, karena terlalu subjektivitas individu di dalamnya terlalu ini nggak live kan, ini adik saya, ibu saya di JP3M, ini saya kritik JP3M terus nih. Itu kira-kira saya tidak mau di live kan ya Pak Haidar, karena agak-agak sensitif ini. Udah kritik PMII, HMI, ini kritik JP3M ya kan. Asidikia JP3M ya. Bunga di ruangannya Gus Ayus juga ucapan selamat dari JP3M. Organisasi yang sangat subjektif memandang permasalahan pondok pesantren. Kita bisa objektif. Karena kita santri. Karena kita orang pesantren yang masih nonton synchronize. Kita ini nempel sama realita hidup masyarakat, tapi kita nempel juga sama realita hidup santri. Sesuatu yang gak dimiliki oleh organisasi dengan corak seperti AIS yang lain. Udah, kita harus jujur itu. Kita punya kekuatan lebihnya itu. Atau satu-satunya kekuatan kita itu. Kurangnya banyak. Makanya ayo kita mulai ikut huluisasi, kita jadi organisasi. Dulu ada yang keren sih kayak model ini ya, pesantren studies, pusat studi pesantren tuh. Itu juga dulu, tapi itu terlalu akademis. Karena produknya adalah buku yang mungkin akan mempengaruhi kebijakan juga. Jadi itu terlalu upstreaming, tapi gak ada downstreamnya. Model kayak LP3S ya, dia bikin kajian, bikin rumusan dan sebagainya, tapi downstreamnya enggak, hilirnya enggak. Kita ini bisa dari hulu ke hilir. Oke lah, kita nggak benar-benar terlibat dalam penyusunan peta jalan kemandirian pesantren, tapi dengan roadmap yang udah dibuat itu kita bisa eksekusi sampai ke akar rumput. Nah, kita figur-figur yang melakukan itu. Makanya level pertemuannya memang harus ditingkatkan sekarang ya. Kalau dulu itu cukup kita komunikasi lewat sosial media, sekarang mungkin komunikasi di sosial medianya value-nya harus lebih dinaikin. Karena kita butuh lebih daripada itu. Begitu. Selanjutnya, kerja bersama, jati diri pemuda. Wah, oke lah, inilah jargon-jargon aja lah. Hidup kita kan dari jargon. Mari berdiskusi lalu beraksi. Upstreaming itu nggak bisa kalau nggak diskusi. Nggak bisa kalau nggak diskusi. Upstreaming itu benar-benar harus dimulai dari diskusi dulu. Kita diskusi dulu, kita rumusin dulu, kita mikirin dulu polisinya gimana, social determinantnya siapa, kita temui orang-orang itu, baru kita ambil sikap dan menyusun kegiatan. Jadi kita dalam proses penyusunan kegiatan harus begitu dulu. Nah, ini yang bayangan saya ya, harus segera dilakukan. Nah,
Teman-teman, saya kemarin ketemu Mbak Alisa Wahid, ngobrolin juga soal apa yang harusnya dilakukan sama anak muda NU. Mbak Alisa tuh bilang kita harus melakukan apa yang disebut sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Karena namanya genetical engineering ya, rekayasa genetik. Misalnya mangga harum manis biasanya lebih mudah diserang sama lebih rapuh misalnya pohonnya, kemudian di genetical engineering dia dikawinin sama ditumpang ke mangga yang lebih kuat misalnya, tapi buahnya nggak enak, akhirnya muncul lagi pohon baru yang itulah gitu. Itu namanya genetical engineering. Tapi ada yang disebut sebagai social engineering. Itu yang maunya saya, harapan saya AIS bisa lakukan di pesantren. Kita bikin rekayasa sosial di pesantren. Kalau ada case apa, kasus apa, ya udah kita mulai menyelesaikannya dari hulu kemudian bergerak ke hilir. Jadi kita downstreaming itu tetap terus terjadi, tetap dilakukan, produksi konten tetap nggak boleh berhenti, tapi visinya tuh harus dari atas. Nah itu kenapa saya mengajukan kalau disepakati kita mengubah visi AIS Nusantara, bukan digitalisasi dakwah pondok pesantren. Karena AIS ini didirikan sebelum Undang-Undang Pesantren nomor 19 tahun 2018 dibuat. Undang-Undang pesantren yang baru itu fungsi pesantren ada 3. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Jadi udah bukan lagi pendidikan dan dakwah saja seperti yang kita tahu dari zaman dulu. Zaman dulu kan kita tahunya pendidikan dan dakwah ya. Jadi kalau kita ngomong digitalisasi dakwah pondok pesantren, ya emang karena itu salah satu dari visinya pesantren. Tapi pesantren itu sekarang udah ada fungsi pemberdayaan. Nah AIS tuh bisa ikut di 3-3-nya nih. Pendidikan, dakwah, pemberdayaan. Begitu. Jadi karena ada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan, kita bisa bergerak di 3-3-nya nih. Jadi kita bukan lagi organisasi yang tugasnya cuma ngonten doang, tapi kita jadi organisasi yang memang bergerak lebih jauh. Apakah itu bisa? Bisa. Yang namanya NGO itu isinya cuma 3 orang, 4 orang itu loh. NGO yang teman-teman tahu lah. Enggak live lah, saya sebutin lah. Misalnya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, atau Perludem gitu ya, perkumpulan masyarakat yang peduli sama demokrasi. Itu isinya sedikit kok orangnya, nggak sebanyak kita. Acara juga nggak sekeren yang kita bikin misalnya gitu ya. Tapi mereka tuh bisa upstreaming sampai downstreaming gitu. Mereka ikut kajiannya, mereka kalau ada masalah juga dipanggil sama media. Kemudian pada saat eksekusi mereka juga tetap ikut. Mereka bikin sosialisasi pemilu bersih sama KPU juga, mereka bikin kegiatan-kegiatan bersama kementerian juga, mereka downstreaming juga, tapi upstreamnya mereka ikut. Nah kita tuh harus begitu, karena kita bukan lagi kita yang dulu nih udah tambah tua nih. Kalau kita nggak naik kelas, kita jadi males. Dulu kita kumpul aja udah happy. Sekarang kan nggak kayak dulu ya. Dulu kita kumpul di Bandung, Baitul Arkom ya. Happy kan? Happy ya? Sekarang kita gak bisa kumpul aja happy tuh gak bisa. Tambah tua Mas Ulin. Tambah tua, asli usia ini berpengaruh. Kecuali kita mau jujur, kita mau melepaskan ini semuanya kasih ke yang usianya 8 tahun lebih muda dari kita. Baru masih, ya udah mereka kerjanya kumpul-kumpul kayak kita dulu aja. Tapi kalau Ulin masih nyalon jadi ke Kornas AISNU tahun kemarin, berarti ini kan orang tua status quo nih. Nggak mau melepaskan ke yang 8 tahun lebih muda nih. Ya udah, pilihannya adalah kitanya yang berubah atau AIS-nya yang kita sesuaikan sama kebutuhan kita. Gimana Pak? Pak Aji sekarang udah orangnya Jawa Timur 1. 8 tahun yang lalu kita ketemu dia anak kos di Mampang Perapatan 4. Nggak pernah ke Gerahadi kan, nggak menikmati anggur-anggur Pemda kan. Sekarang SPPD terus kesini, masa pakai SPPD minta tanda tangan, minta stempel Ulin. Lah kalau kitanya orang-orang yang begitu, maksudnya yang kita masih mau ngurusin AIS, ya AISnya harus berkembang lah, nggak mungkin kitanya naik terus. Ya Mas Sofa mana mau ngurusin AIS lagi. Kalau kitanya nggak berubah, enakan di Pagar Nusa ya kan?
lebih baik di Pagar Nusa. Secara historis lebih kuat, banyak doanya juga. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, saya ngajak teman saya, Mas Dana boleh maju ke depan Mas Dana. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Dana. Mas Dana ini termasuk dari founder dari Head of Kumparan dulu. Bikin Kumparan, kemudian Kumparan ini kan base-nya sosial juga kan, base-nya apa namanya? Platform pertama yang benar-benar interaktif dengan audiens. Karena dia termasuk yang pertama kali konten-konten melalui Reels dan sebagainya. Pernah jadi pimpinannya Kumparan Plus juga. Berita eksklusif dari Kumparan itu juga semuanya Mas Dana yang bikin. Saya ngajakin Mas Dana ke sini karena saya sama Mas Dana udah ngurusin pesantren setahun terakhir ya. 2 tahun apa setahun? Setahun terakhir di Kemandirian Pesantren, Mas Dana udah hafal banyak soal isu-isu pesantren dan sebagainya. Alumni UGM, Mas Dana ini nanti akan bantu kita untuk membayangkan arsitektur medianya nanti bakal kayak gimana, terus social engineeringnya yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman AIS bakal kayak gimana. Karena Kumparan juga harus berubah juga kan Mas Dana ya. Dari start awal kemudian sekarang jadi industri media yang seperti ini juga dia punya sesuatu yang berbeda. Nah saya minta Mas Dana bicara dulu sebentar, nanti setelah Kopdarnas ini kita mungkin akan ada beberapa pertemuan yang intensif, saya, Mas Dana dan teman-teman pengurus untuk ngebahas kita mau ikut di mainstreaming isu apa dan bagaimana kita reaktif terhadap fenomena dan sebagainya, polanya kayak gimana. Begitu ya, kita kasih ke Mas Dana dulu, kasih tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, karena mungkin kita seumuran ya, maksudnya kayak masih 20, 30-an lah. Suatu kehormatan, kemarin acara di Bandung diajak Gus Romzi karena sama-sama tim ahli Kemandirian Pesantren juga. Jadi saya keluar Kumparan itu waktu pandemi 2020 pertengahan. Kemudian gabung Kumparan 2016, waktu itu timnya masih 20 orang. Dan Kumparan tuh mindsetnya waktu itu cetak banget karena pendirinya Detik. Tapi lahir di era medsos udah mulai gila-gilaan. Jadi waktu itu Instagram, dan saya ingat banget 2017 itu wawancara tim saya, wawancara dari TikTok bawa Bowo Alpenliebe kalau pernah ingat. Waktu itu TikTok itu masih pure datang, itu kan waktu itu awalnya Musical.ly ya, jadi benar-benar konten pure joget. Tapi selang 3 bulan, TikTok itu berubah dirinya menjadi platform edukasi, jadi banyak platform edukasinya. Nah, di 2017-18 lah, tandanya apa? Konten format itu berubah begitu cepat. Hari ini saya tanya teman saya yang masih di dalam Kumparan, ada Kumparan Play dan segala macam, itu fokusnya, jadi ada tim khusus yang UX researcher yang ngomongin seluruh media sosial. Nah, menyambut obrolannya Gus Romzi tadi, sebenarnya kan intinya gini, gimana caranya AISNO ini sebagai entitas tidak hanya ngerjain naskah atau produksi konten, tapi juga nentuin brief, ya kan? Kita ikut nentuin brief karena selama ini mungkin saya salah ya, yang datang ke AISNO atau mungkin banyak KOL itu tuh kan briefnya udah jadi nih. Kami mau campaign ini, silahkan eksploitasi followermu untuk kemudian bisa dapat traction lebih banyak. Nah itu caranya gimana? Nah akhirnya kebalik logikanya. Kita padahal perusahaan media tapi disuruh-suruh gitu kan, tanda petik ya. Nah sebenarnya apakah perusahaan media hanya mendistribusikan konten? Enggak teman-teman semua. Jadi perusahaan media itu, saya itu dulu wawancara Presiden Jokowi itu cuma setahun 3 kali. Tapi bolak-balik istananya itu pasti sebulan sekali. Dan ngurusi macam-macam. Ngurusi pajaknya siapalah gitulah, pokoknya aneh-aneh lah. Tapi kan kita bukan researcher. Kita bukan advokat kebijakan publik. Kita juga bukan ormas yang punya audiens massa yang harus kita wakili. Kita tidak melakukan itu. Yang kita punya adalah sebuah kanal tempat berkumpulnya
ratusan ribu atau jutaan audiens yang kemudian orang itu tertarik untuk bicara sama kita, subjektivitasnya lah istilahnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, pertama yang harus mungkin kita petakan adalah memetakan konten expertise dulu. Hari ini industri konten, karena kebetulan saya juga masih di industri konten, punya perusahaan sendiri dan segala macam, ngerjain beberapa kementerian. Ada istilah gini, content first, format later. Mungkin di sini ada yang ini ya, udah jadi KOL ya, rata-rata TikToknya berapa, followernya berapa gitu-gitu kan. Tapi ketika konten itu formatnya berubah terus, kita nggak tahu nih habis ini apa. Kan yang mandek sekarang hari ini virtual reality ya. Virtual reality itu kan sempat rame, Facebook ganti nama Meta, terus Mark Zuckerberg bingung. Meta ini mau digimanain karena investasinya perlu gede banget dan segala macam. Tapi itu kan suatu saat akan datang ke kita, metaverse itu. Nah, ini gimana ngeresponnya perubahan itu? Kita nggak tahu besok sore mungkin ada format konten lain yang baru gitu kan, yang berubah gitu kan. Nah, sementara kita singkirkan deh format-format itu. Kita jadiin catatan aja. Kita jadiin catatan gini, TikTok itu untuk short video, YouTube untuk long video, ada teks, website, Google Search Index, terus habis itu ada Instagram untuk carousel dan segala macam, foto dan berbagai-nya. Tapi kita mikir kontennya dulu apa. Nah, ini penting untuk kita bisa kita bisa bergerak bagaimana nanti ke stakeholder. Karena konten itu bicara soal tadi kalau Bu Nyai Alisa White bilang social engineering, kita harus tahu arsitektur informasinya dulu istilahnya. Kasarnya begini, kita petain isu, ada bullying, kekerasan seksual, terus habis itu pemberdayaan ekonomi, habis itu pendidikan dan segala macam. Nah, masing-masing isu itu kan berbeda ya substansinya ya. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana AISNO berbicara soal isu-isu itu? Itu dulu yang perlu dibahas. Karena ketika itu sudah jelas, kita tahu formatnya mau ditaruh kemana nih. Di TikTok seperti apa, di website seperti apa, teks seperti apa, blog seperti apa, buku seperti apa. Itu dulu, sehingga ketika ada unified content strategy, nantinya kita ngomongin konten enak, ngomongin policy advocacy enak. Karena kan hari ini gini, biasanya kalau saya ketemu stakeholder, orang partai, orang kementerian, orang bisnis, mereka tuh kan ada keperluan, kayak saya pengen dilihat bisnis saya itu seperti ini, gitu kan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Nah, kalau Pemret saya waktu itu, sekarang kebetulan ketua forum Pemret Indonesia itu Pemretnya Kumparan ya. Dia bilang, wah itu jadul banget, itu zamannya Pak Harmoko itu, untuk kemudian jadi buzzer seperti itu. Nah, yang kita tawarkan adalah, misalnya kita ketemu perusahaan otomotif. Yang kita tawarkan adalah, perusahaan otomotif sekarang kebutuhan informasinya, audiens perusahaan otomotif, itu ABCDE, kita ngomong tuh. Nah, ABCDE itu kan isu ya, konten ya. Kita punya tim otomotif yang paham soal otomotif sampai dari fitur joknya sampai koplingnya itu kita paham. Kita bicara ke direksinya, ya seperti ini, harus bicara seperti ini. Tapi kan hari ini, di era gimmick itu mudah dipergokin ya. Gimmick itu gampang dipergokin sekarang. Entah nggak tahu tiba-tiba ada Intel ngeblas di akun anonim Twitter gitu kan, kita sering banget ya mendapati itu ya. Informasi itu harus jujur sekarang. Sehingga kita kadang dibutuhkan untuk memetakan informasi yang kemudian secara nggak langsung itu mengubah operasional perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana nih di isu-isu pesantren? Isu-isu pesantren itu nantinya, hari ini kan ada undang-undang baru, walaupun tahun 2018 ya. Tapi kan proses implementasinya berjalan. Kayak mulai tahun ini ada, kebetulan saya juga cukup dekat bekerja dengan Pak Direktur Pondepotren, Dr. Baksnang Said, untuk mengerjakan termasuk kemandirian pesantren. Nah, problemnya adalah ketika kita ngomong birokrasi, itu kan pasti dia pendekatannya programatik ya. Kayak misalnya, oke, bantuan dana operasional, bantuan, jebret. Habis itu cabut hilang gitu kan. Padahal pesantren
butuh didampingi, pendampingannya nggak ada. Nah, mungkin ini juga bisa jadi medan yang menarik ya. Jadi, Mas Ketua atau apa kalau Aisno itu ya? Kornas, Mas Kornas. Oh iya. Ada medan yang mungkin bisa jadi galah pertamanya Aisno ya, karena akan ada perubahan nomenklatur di Kementerian Agama. Dulu kan PDF, subdit PDF, Mahat Ali dan penyetaraan, terus ada subdit pondok pesantren ya. Nah, subdit pondok pesantren tuh beban kerjanya tuh kayak ngurusin semuanya. Ngurusin TPQ lah, ngurusin Mahat Ali lah, segala macam. Nah, sekarang mau diubah. Jadi subdit dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu program kemarin yang diidekan adalah program pembuatan media internal, bantuan pembuatan media internal pesantren. Nah, itu kan skopnya tidak hanya tadi seperti Gus Romzi cerita bahwa kita harus membuat pesantren memahami aspek digitalisasi. Itu mungkin milestone itu sudah lewat ya. Tapi bagaimana kemudian insight-insight yang sempat disampaikan oleh teman-teman Aisno atau pihak lain ke pesantren soal digitalisasi itu bisa dimanfaatkan dan diberdayakan menjadi sebuah media internalnya pesantren. Karena mau nggak mau, ibaratnya musuh, kita harus punya musuh kan. Ya bagaimana Islam Aswaja kita itu berhadapan dengan narasi-narasi Islam lainnya misalnya. Narasi-narasi ekstremisme lainnya yang itu juga masih ada. Atau narasi-narasi dangkal lainnya yang itu masih ada gitu kan. Dan selalu otokritiknya untuk Islam Aswaja adalah ketidakmampuan untuk menduduki media sosial. Itu kan masih juga jadi concern ya. Meskipun kabar baiknya Aisnu hadir untuk kemudian menduduki ruang-ruang itu. Tapi kan tidak bisa sendiri. KOL Aisnu, teman-teman Aisnu kan juga terbatas dengan jumlah. Siapa tahu hipotesisnya pesantren itu bisa jadi kasih spillover effect lah. Misalnya katakanlah bantuan 200 pesantren gitu kan. Punya kanal YouTube, punya media internal sendiri, itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini medan yang bagus banget. Makanya kemarin sempat diskusi sama Gus Romzi. Gus, ini ada ide buat media internal pesantren buat tahun depan. Terus, saya harus ngobrol sama siapa ya? Ya udah ngobrol sama Aisno aja yuk, besok ikut kopdar ya udah datang gitu kan. Hari ini alhamdulillah bisa datang. Dan ini bisa jadi medan yang sangat penting buat Aisno menentukan kebijakan. Nah, apa yang harus ditentukan? Tentu kita membuat juknis ya. Tentu kita membuat juknis. Tapi juknisnya apa gitu kan? Padahal juknis pemerintahan itu kan banyak yang aneh gitu loh kalau kita lihat ya. Kayak besaran program, administrasi gitu-gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami pembuatan juknis segala macam ya. Nah, saya sendiri juga pengen mumpung kita di rentang usia yang sama dan punya kegelisahan yang sama, kita buatlah yang lebih transformatif gitu loh. Mungkin kita mulai dengan ya itu, content plan istilahnya kan pasti teman-teman udah familiar ya, content plan-nya apa. Satu, tema-temanya apa, tidak hanya content plan tapi juga konten, istilahnya sekarang gini, content design. Jadi cara menjelaskannya seperti apa? Kayak kemarin saya tanya ke beberapa teman di Kemenak, konten desainnya khas NU itu apa? Kalau konten desain khasnya kelompok lain itu kan yang marah-marah, ya kan? Nah, kalau konten desain cuma warna hijau, BSI juga bisa gitu kan, biskuit juga banyak yang hijau, minuman juga banyak yang hijau. Nah, PKB juga hijau. Nah, itu. Nah, desain itu adalah cara kita menjelaskan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat hari ini, YouTuber itu, dia punya ciri khas. TikToker juga punya ciri khas konten desainnya. Jadi susunan dari hook-nya sampai CTA-nya itu punya ciri khas. Nah, NU itu seperti apa? Pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan pada yang ini juga, ide menarik juga. Kayak misalnya, Islam Aswaja itu konten desainnya adalah menjelaskan kitab, tapi habis itu ditemukan dengan konsep-konsep profesional. Kayak misalnya membuat
kalau bikin usaha itu digital marketingnya harus bagus karena ngutip kitab misalnya gitu, contoh. Tapi teman-teman mungkin bisa eksplorasi lain. Itu juga harus dipertegas. Temanya apa, konten desainnya seperti apa. Nah, terus yang ketiga, sebenarnya pelatihan itu juga mungkin masih perlu, tapi yang paling penting lagi adalah knowledge mappingnya. Knowledge mapping itu gini, saya mungkin nanti bisa share ada dokumen bagus banget dari PSSI-nya Jepang. Mungkin ada teman yang fanatik bola itu ya. Jepang hari ini cukup menjanjikan, punya pemain namanya Mitoma. Mitoma itu dia sarjana, dia nggak SSB, dia sarjana ilmu keolahragaan di Jepang sana. Mungkin kalau teman-teman lihat giringannya Mitoma itu di luar nalar. Jadi kayak benar-benar science based banget gitu. Nah, kenapa orang kayak Mitoma itu bisa muncul? Karena Jepang itu punya cita-cita juara dunia di tahun 2050-an. Dan itu bukan cuma omong kosong. Tapi dia perjelas. Kiper Jepang gayanya A, B, C, D, E. Technicalities-nya harus seperti ini, mentalitasnya harus seperti ini, physicalsnya harus seperti ini. Backnya harus seperti ini, pemain sayapnya harus seperti ini, gelandangnya harus seperti ini, strikernya harus seperti ini. Jelas, detail. Itu kita nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita cuman kayak, oke, pemberdayaan BUMP, Badan Usaha Milik Pesantren, terus selesai. Tapi nggak dipikirin sekarang badan usaha yang PR utamanya adalah yang nentuin direction bisnisnya adalah para kiai dan bunyai, yang ngerjain adalah satu alumni santri yang ngerjain semuanya. Stres berat dia yang ngerjain semuanya ini. Nah, di industri konten perlu punya peta SDM seperti itu. Baru ketika punya peta SDM, turun tuh ke pelatihan. Oh, copywriting ala NU, perlu ada itu kayak gitu. Script writing ala NU, perlu ada kayak gitu. Jadi jelas penggabungan antara ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren, sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang dipelajari pesantren itu cukup menjawab realitas industri konten, user centric, accessibility, konsep-konsep bluffing itu, buzzword itu banyak di kitab. Ternyata setelah saya diskusi dengan para kiai ya yang ada di sekitar saya ya, konsep ini ada nggak sih Gus? Ada. Oh iya, ya ada gitu kan. Nah, kita perlu mendefend cara itu yang kemudian sebenarnya kita bisa pede nih ngomong ke stakeholder. Misalnya kayak Mas Kornas, saya ajak rapat ke Pak Basnang Said, itu udah langsung bisa jelas. Kita akan melakukan ini. Strateginya begini. Itu enak. Jadi itu saya berusaha men-trigger dan mungkin memoderasi diskusi aja. Gimana caranya kita menemukan konten plan dan konten desain khas NU yang menjadi kitabnya Aisnu. Kan boleh kan bikin kitab sebenarnya ya. Kitabnya teman-teman Aisnu yang kemudian bisa kita bawa kemana-mana. Begitu Mas Kornas, sekian pengantar saya. Beri tepuk tangan dong. Gimana Gus? Mau Gus Robzi maju lagi atau saya menanggapi? Ngomong dulu, oke. Jadi gini Mas Pradana, salah satu problem yang sedang kita hadapi itu adalah bahwa kita ini sebenarnya punya SDM yang sangat besar di daerah maupun di pusat ya. Artinya, tapi kita tidak pernah bisa per hari ini ya, belum bisa menentukan seperti yang dikatakan Gus Robzi tadi. Ayo kita upstream tadi dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin benar yang dikatakan Gus Robzi, beberapa pertemuan kita itu akhirnya menguap di obrolan-obrolan itu aja, tidak pernah terjadi eksekusi. Kalau kita diskusinya sering maupun di darat maupun di online sebenarnya sering Mas Prada. Artinya beberapa hal itu menguap dan itu tidak pernah kita eksekusi. Menurut Mas Pradana, apa sih yang harus kita lakuin biar semua ide-ide gagasan ini bisa tereksekusi dengan benar upstream maupun downstream itu tadi? Mungkin seperti itu Mas. Ya, ini dinamika organisasi yang mungkin juga Gus Romsi bisa mengomentari ya. Tapi tentu kita perlu punya KPI yang jelas untuk ini. Dan setiap industri konten, New York Times sekalipun
itu selalu yang dia update setiap tahun selain revenue dan proses bisnisnya ya, itu adalah kekhasan masing-masing media. Kalau teman-teman mungkin ada yang bisa membandingkan di Economist sama New York Times, itu punya gaya bahasa diksi yang berbeda atau itu content design istilahnya. Nah, itu yang dia bahas lebih banyak. Menurut saya orientasinya memang perlu dipertajam ke sana dan tidak hanya soal aktivitas-aktivitasnya apa. Karena penting juga begini, ketika kita bicara content plan dan content design, itu kan nanti petanya begini. Organisasi itu kan selalu membayangkan kader-kader saya seperti apa, ya kan? Biasanya kalau saya bikin knowledge map itu pertama business goals atau organizational goals, ya kan? Kita cita-citanya apa nih? Saya malah tanya balik, cita-citanya apa? Cita-citanya adalah tentang AISNU-nya, NU-nya, atau masyarakat Indonesianya. Misalnya Indonesia bebas kekerasan seksual, atau AISNU bisa mendorong Indonesia bebas kekerasan seksual. Itu goals-nya, didaftar. Terus habis itu yang kedua, stakeholders-nya siapa? Rinci detail. Misalnya kayak termasuk Poro Kiai Bunyai. Stakeholders-nya siapa? Poro Kiai Bunyai, Kementerian Agama, Kementerian PPA, Mabes Polri, TNI, tokoh masyarakat, ketum PBNU sampai banomnya diperinci per detail. For each stakeholders, kita harus petakan juga apa yang masing-masing mereka lakukan untuk mencapai goals-nya. Ya kan, kayak misalnya ketum PBNU, misalnya harus pidato soal anti kekerasan seksual, misalnya itu. Kedua, harus menjelaskan kurikulum lebih lanjut soal anti kekerasan seksual. Itu yang harus masing-masing mereka lakukan. Mabes Polri harus menegakkan hukum untuk pelaku penegakan hukum berdasarkan UU TPKS yang terbaru. Itu kan yang harus mereka lakukan. Tapi stakeholders pun setelah tahu apa yang harus mereka lakukan, itu nggak tahu bagaimananya. Nah, dari situ konten muncul, Mas Kornas. Jadi konten itu muncul logikanya dari situ, dari pemetaan stakeholder. Stakeholder itu harus ngapain untuk mendukung business goals, baru stakeholdernya itu perlu dikasih tahu apa atau perlu kasih tahu apa. Nah, itu penting kemudian kita punya pemetaan utuh itu, sehingga kita tahu advokasi mappingnya kita kemana, kita konten plan-nya mau seperti apa, sehingga kita nggak ngerjain brief doang. Siapa tahu kita punya dari brief Kementerian PPA misalnya, kita bisa pengembangan isu lagi. Nah, tinggal sekarang bagaimana memulai kultur itu di lingkungan ini. Begitu, Mas Kornas. Siap, Mas Pradana. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ini karena udah menjelang sore nih, anak santri udah mulai ke masjid juga, menjelang maghrib maksudnya. Jadi dari diskusi panjang tadi kita, ada beberapa poin yang memang akhirnya jadi bahan awal buat kita melakukan ratas. Serem banget bahasanya. Itu aku mengulangi bahasa kamu doang, ini bener namanya ratas tuh. Rapat terbatas itu loh. Isinya teman-teman AISNU doang. Oh, selamat datang kepala sekolah madrasah yang belum terbangun udah bubar dulu gitu. Firman bertanggung jawab. Tadi kita ada beberapa poin dari Mas Dana juga. Kita mungkin bisa start dengan tadi ya, menyusun dulu. Kan kita udah punya bahan dari 2022. Mas Firman tadi udah nunjukin ke aku, udah dia siapin juga proyeksi ke depan untuk 2024 sampai selanjutnya bakal kayak gimana. Ntar kita diskusiin lebih jauh di forum yang lebih sempit, dan mungkin ruangannya nggak di sini kali ya, di ruangan yang semuanya punya kesempatan untuk bicara dan memberikan masukan. Tapi kesimpulannya adalah kita mau jadi jauh lebih profesional. Nah, profesionalismenya itu tetap dalam suasana guyub gaya AIS, tapi target capaian setiap kegiatan ataupun isu yang sedang kita campaign itu jauh lebih optimal. Misalnya tadi dengan melakukan pemetaan determinannya tadi, faktor-faktor penentu orang-orangnya siapa aja mulai kita petain.
kita mulai berkomunikasi sama mereka dan melakukan sesuatu secara berkesinambungan biar nggak nyebar. Jadi sementara gitu dulu, saya secara pribadi mau ngomong juga ke teman-teman, kalau dulu kekuatan kita ini kan kita jejaring akun-akun base-nya pondok. Ada perubahan signifikan di mana key opinion leader itu bukan dipegang oleh media massa atau grassroots media lagi. Tapi key opinion leader itu figur perorangan. Jadi santri keren itu secara kekuatan mempengaruhi tidak lebih besar daripada akunnya Aji Pratama. Itu udah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Akun Cah Pondok, kenapa harus habis-habisan memunculkan Ulin Nuhala Zulfa sebagai figur utamanya, ya karena memang yang harus dilakukan itu. Nah itu yang mungkin jadi tantangan buat kita semua ya. Sekarang akun-akun kita yang pakainya anonim, gak ada muka kitanya gitu ya. Isinya cuma repost-repost seru-seruan fenomena itu gak relevan lagi. Udah gak relevan lagi. Orang mau ngiklan sekarang kan udah gak ada yang lewat akun-akun besar ya. Maksudnya sekarang udah langsung lewat ke figur-figur besar yang ada di sosial media. Jadi key opinion leader tuh udah bener-bener jadi mainstreaming penyebaran informasi, bukan lagi media-media. Percayalah misalnya gitu ya, pada era pemilu kemarin, uang yang beredar ke kalangan artis-artis itu lebih besar uangnya daripada kumparan dan konten-konten media lain. Makanya sekarang udah mulai bergeser. Tempo bikin bocor alus Tempo ya. 2 orang itu kan figur yang siapa yang jadi narator itu kan dia kan jadi lebih kuat daripada bocor alus Tempo itu sendiri. Atau Budi Ari Total Politik lah, Asian Value ini kan lebih kuat nih 2 orang ini daripada Total Politiknya. Nah itu sekarang tuh udah mulai bergeser begitu. Kita jadi nggak punya pilihan lain selain ya udah kalau ternyata jejaring akun-akun media pondok ini udah nggak lagi bisa menjadi arus utama penyebaran informasi, ya organisasinya yang harus bekerja dan figur-figur di dalamnya yang harus bekerja. Bayangan saya begini, kan ada beasiswa banyak ya, PBSB. Bu Nafil alumni PBSB ya? Satu-satunya yang nonton Synchronize Fest. Oh banyak alumni PBSB lain. Oh saya kira. Oh ada ya. Ada beasiswa PBSB, ada beasiswa LPDP Santri, ada beasiswa BIB. Kita nggak pernah terlibat dalam sebaran informasinya, kita nggak terlibat rekrutmennya, kita nggak terlibat. Kita nggak menyiapkan kader-kader juga untuk misalnya didorong untuk ke situ. Kemarin ada beasiswa untuk pergi ke Coventry, ke Washington University, gratis fully funded oleh Kementerian Agama. Yang daftar itu sedikit sekali. Saya ingat LPDP Santri 2021 atau 2022, kebutuhannya itu 250 orang, yang daftar itu kurang dari situ. Saking tidak sampai informasi itu ke teman-teman santri. Nah kenapa nggak sampai? Karena kita juga nggak bekerja di situ. Kenapa kita nggak bekerja di situ? Karena kita kan downstreaming aja. Ngikutin yang lagi ramai di sosial media, kita ikutin fenomenanya. Kita nggak ikut upstreaming, jadi kita nggak tahu informasi yang harusnya sampai ke kalangan santri dan pesantren itu kayak gimana. Nah itu makanya kenapa saya selalu mengingatkan, oke, kita mulai bergeser dari yang tadinya kita berkumpul di muara, downstreaming doang, nyebarin informasi langsung nempel, kita naik dulu ke sumber informasi, kemudian kita tahu betul informasi apa nih yang mau kita dampingi. Kemandirian pesantren juga termasuknya sedikit ya. 1.500 pesantren yang mau diberikan bantuan, yang daftar cuma 2.500 kalau nggak salah. Kita cuma exclude 1.000 pondok. Padahal pesantren semuanya ada 41.000. Bayangan kita kan seharusnya yang apply bantuan ini, itu kan bisa 20 ribuan pesantren. Tapi faktanya enggak. Jadi cuma 2.500 yang daftar, padahal slotnya ada 1.500. 1.600 malah, 1.500 betul ya. Nah ini jadi tantangan besar buat kita. Kalau kita mau downstreaming informasi, ya kita harus tahu di hulunya tuh ada informasi apa saja. Apa yang mau kita alirkan melalui sungai, kanal-kanal yang kita punya ini. Nah itu tantangan besar, harus diselesaikan melalui duduk bersama, ngobrol dan sebagainya. Saya tidak bisa menyebut bahwa organisasi AIS ini organisasi yang established, yang mapan. Ini saya rasa kalau kita main PS itu formasi kita itu nggak perlu maintain formation, bisa fleksibel aja. Itu yang bikin saya menang sama Mas Aji. Mas Aji itu cenderung pakai maintain formation, jadi nggak dinamis permainannya. Kalau saya dinamis, jadi saya bisa menang gitu main PS lawan Pak Aji. Oh faktor pakai Chelsea ya. Nah jadi ayo
Ini kita semangat baru. Ini juga kita udah bikin acara Kopdarnas dengan tampilan dan suasana yang jauh lebih vibes-nya lebih kekinian. Mudah-mudahan gerakan AIS sebagai sebuah organisasi juga kita melaju ke sana. Saya mau terakhir, tadi malam waktu poster itu naik tiba-tiba ada yang komen di AIS Nusantara, ngapain tuh ada ketua KPU di situ? Karena nggak ketemu relevansinya ketua KPU dengan dakwah digital AIS. Itu yang saya bilang, jadinya kita nggak relevan kalau misalnya terus mencitrakan diri atau persona AIS itu masih kaitannya sama dakwah digital. Kita udah mulai bergeser bahwa pesantren ini punya fungsi dakwah, pemberdayaan, dan pendidikan. Kita akan masuk ke tiga-tiganya. Puncaknya, nih bayangan saya juga udah obrolin sama beberapa teman, AIS tuh bisa bikin sekolah vokasi sendiri yang kaitannya sama kebutuhan dunia industri dan khususnya industri media. Jadi kita bikin sekolah vokasi, anak-anak santri itu datang ke tempat kita, mondok 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dengan beberapa paket, yang paket ini isinya adalah madrasah digital gitu. Jadi mereka tuh benar-benar secara intensif kita latih, kita upgrading kemampuan digitalnya agar bisa menjadi change maker melalui digital activism seperti yang kita bayangkan di AIS Nusantara. Kira-kira begitu yang bisa kita diskusikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita obrolin lebih dalam lagi di besok berarti ya? Lebih intens besok. Malam ini kita happy, kita akan mendatangkan Ketua KPU RI yang dianggap tidak relevan dengan isu AIS Nusantara. Mungkin kita buat lebih relevan dengan ngasih tahu kalau Ketua KPU ini adalah seorang santri, dia terlibat dalam pemilihan umum secara langsung. Artinya harapannya adalah keterlibatan santri di semua level kebijakan negara atau kegiatan-kegiatan ini bisa memastikan kualitas demokrasi juga sesuai sama harapannya para kiai dan para ustadz di pondok pesantren, gitulah kira-kira ya. Udah gitu ya Mas Win ya. Kita akhiri sesi kita di sore hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup membuka wawasan, dan udah lama nggak ngaji nih kan, karena ustadz-ustadz di pesantren kan lebih sering ngajar ngaji. Jadi anggaplah ini refreshment. Jadi lebih segar lagi. Terima kasih Mas Dana juga, terima kasih. Tolong dilanjutkan mendampingi teman-teman untuk upgrading sampai ke level tadi ya. Dari mulai peta jalan sampai ke Juknis. Nanti juga mungkin Mas Firman bisa dan Kais bisa ketemu Mas Dana untuk ngasih tahu dulu proyeksinya ke depan kayak gimana. Nanti dikasih masukan dari sudut pandang industri media kayak gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.